Aturan pengeras suara masjid yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama membuat gaduh. Kritik datang dari berbagai pihak. Terlebih Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengeluarkan pernyataan yang dinilai tidak pantas. Saya Beriman Atenaya, inilah Sorotan Sepekan. Pernyataan Menteri Agama yang menganalogikan pengeras suara masjid dengan gonggongan anjing memicu reaksi masyarakat. Berbagai aksi demo digelar, baik yang mendukung maupun menolak aturan pengeras suara masjid. Tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya... Inilah penggalan pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang menuai kecaman dari sejumlah pihak. Yakut menggunakan gonggongan anjing sebagai analogi adanya gangguan akibat suara seperti toa di masjid dan musola jika terlalu keras. Yakut juga mengaku tidak melarang penggunaan pengeras suara di tempat ibadah. Pihaknya hanya mengatur volume pengeras suara agar tidak lebih dari 100 desibel. Suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid, monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Atas pernyataan Menteri Yakut, berbagai unjuk rasa bermunculan dalam sepekan terakhir. Ada kelompok yang mengecam pernyataan Yakut dan meminta Presiden mencopotnya. Di antaranya Persaudaraan Alumni 212 yang berdemo di depan kantor Kementerian Agama. Ada juga massa yang mengatasnamakan aksi bela Islam. Mereka berdemonstrasi di depan kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan di Makassar. Massa juga menuntut Menteri Agama untuk segera turun dari jabatannya. Pihak Kemenak telah menjelaskan dan klarifikasi bahwa Menteri Yakut tidak bermaksud membandingkan suara azan dengan suara anjing. Menteri Agama sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing. Tapi Menteri Agama sedang mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara. Kejadian ini ketika diwawancara oleh wartawan tentang surat edaran nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola dalam kunjungan kerja di Pekanbaru. Kebetulan saya mendampingi beliau kemarin, dan Menteri Agama menjelaskan bahwa dalam hidup di masyarakat yang plural diperlukan toleransi. Tak hanya kelompok yang mengecam berunjuk rasa, ada juga kelompok yang mendukung Menteri Agama seperti di Cirebon, Jawa Barat. Unjuk rasa bertajuk Aksi Jaga Toleransi Islam meminta masyarakat tidak terprovokasi isu yang memecah belah. Mereka berharap masyarakat bisa memilah mana yang baik dan mana yang berakibat pada perpecahan umat. Dukungan kepada Menteri Agama juga mengalir dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Mataram NTB. Mereka mendukung pengaturan toa atau pengeras suara di masjid dan di musola untuk menjaga toleransi. Aturan pengeras suara masjid sejatinya ditujukan untuk merawat kebinekaan sekaligus keharmonisan antar masyarakat. Pihak Kemenak pun telah mengklarifikasi terkait pernyataan Menteri Agama yang kontroversial. Namun sayangnya sejumlah pihak sudah terlanjur melaporkan Menteri Agama ke polisi. Pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terkait pengaturan pengeras suara azan dan analogi gangguan suara dengan gonggongan anjing berujung laporan ke polisi. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo melaporkan Menteri Agama dengan tuduhan melanggar Undang-Undang ITE dan tuduhan penistaan agama. Roy mempersoalkan pernyataan Menteri Agama yang memakai analogi gonggongan anjing. Namun laporan Roy Suryo ditolak Polda Metro Jaya. Selang sehari, giliran Roy Suryo yang dilaporkan balik oleh Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor.
Roy dianggap mencemarkan nama baik, menebar fitnah atau ujaran kebencian melalui media elektronik atau mentransmisikan data elektronik milik orang lain tanpa izin. Tak hanya itu, bukan hanya Roy yang melaporkan Menteri Agama. Tokoh masyarakat Riau, Azlani Agus, juga turut melaporkan Menak Yakut Kholil Kaumas. Hingga kini, polemik pernyataan Menteri Agama masih terus bergulir. Padahal latar belakang Menteri Agama mengeluarkan surat edaran pengaturan pengeras suara di masjid dan musola demi kepentingan bersama. Aturan meliputi penggunaan pengeras suara luar dan pengeras suara dalam. Menurut Yakut, pengeras suara masjid dan musola merupakan kebutuhan umat Islam. Namun pada saat bersamaan, masyarakat Indonesia juga beragam, baik agama, keyakinan, maupun latar belakang. Dalam surat edaran Menteri Agama, pengeras suara luar boleh digunakan selama 10 menit sebelum azan subuh dan sholat Jumat, 5 menit sebelum sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sementara untuk kegiatan ibadah seperti zikir dan doa setelah sholat dianjurkan menggunakan pengeras suara dalam. Tidak hanya itu, Menteri Agama juga mengatur kualitas pengeras suara yang digunakan harus layak, bagus, dan tidak sumbang saat digunakan. Kementerian Agama akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan ormas Islam untuk melaksanakan aturan ini. Pemirsa, demikian sorotan sepekan kali ini. Saya Brimana Teraya, nantikan sorotan sepekan berikutnya. Sampai jumpa. Pemirsa, arus lalu lintas kawasan Gadok Puncak ramai lancar pada Minggu siang. Tidak terlihat kepadatan kendaraan dari kedua arah. Meski arus lalu lintas ramai lancar, sistem ganjil genap kendaraan di puncak tetap diterapkan yang berlaku hingga malam. Terpantau hingga Minggu siang tidak terlihat dari kepadatan kendaraan yang berwisata di kedua arah. Petugas yang berjaga di persimpangan Gadok tetap memutarbalikkan kendaraan yang platnya tidak sesuai. Sementara sistem satu arah diterapkan secara situasional. Sementara wisata sejarah di Kota Tua, Jakarta Barat menjadi salah satu destinasi pilihan di akhir pekan. Hingga Minggu siang, kawasan wisata Kota Tua terus didatangi wisatawan lokal meskipun tidak terjadi kepadatan. Selain wisata sejarah, warga juga menghabiskan waktu di Kota Tua untuk berfoto dan berwisata kuliner. Iya pemirsa, selain di Kota Tua, kawasan Danau Sunter Jakarta juga ramai didatangi warga untuk menikmati akhir pekan. Dan kita akan langsung bergabung dengan rekan kami Yosefina Damaris di sana. Selamat sore Yosi, aktivitas apa saja yang dilakukan di sana? Ya, Raffi, sedikit berbicara soal kondisi kawasan Danau Sunter sore hari ini. Memang sekalipun sudah ada pembatas dari seng yang menutupi beberapa titik di kawasan Danau Sunter, utamanya di sisi barat hingga selatan, namun rupanya tidak mengurangi antusias pengunjung yang semakin sore ini semakin ramai mendatangi kawasan Danau Sunter ini. Mayoritas dari pengunjung memilih untuk sekedar berduduk santai di tepi danau, ada juga yang memancing, berolahraga, kemudian kalau ingin menikmati suasana di Danau Sunter ini dengan cara yang berbeda, pengunjung bisa menyewa sepeda bebek atau perahu naga, masing-masing dikenakan tarif Rp10.000 untuk yang perahu naga dan Rp20.000 untuk sepeda bebek. Tadi saya berbicara atau menyoroti sedikit soal pembatasan yang ada di sini. Memang kalau dari keterangan petugas Satpol PP, rencananya akan dilakukan revitalisasi ataupun renovasi, utamanya untuk area pejalan kaki, tapi tidak ada informasi lebih lanjut kapan akan dimulai dan kapan akan rampung pengerjaannya. Kalau berbicara soal protokol kesehatan, memang ini yang perlu diperhatikan, Davi, karena dari petugas sendiri sebenarnya sudah melakukan patroli, bahkan ada di beberapa titik dilakukan patroli, namun dari penuturan petugas menyebutkan bahwa agak sulit untuk memberi imbauan begitu kepada pengunjung, apalagi sekalipun sudah diberikan teguran, karena dari pantauan kami juga memang kerumunan terjadi hampir di seluruh titik di kawasan Danau Sunter ini. Kemudian untuk penggunaan masker sendiri
agak sulit juga diterapkan. Masih banyak pengunjung yang kami lihat tidak menggunakan masker, ataupun memang mereka membawa masker sebenarnya tapi tidak tepat penggunaannya. Jadi ini yang perlu diperhatikan sekali lagi, Davi. Apalagi lokasi ini juga sempat menjadi sorotan pada tahun lalu. Katakanlah petugas sempat tanda kutip ini kecolongan karena sempat ada pembeludakan pengunjung yang terjadi di sini dan tidak mengindahkan protokol kesehatan. Tapi sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab semata-mata dari petugas, namun juga perlu ada kesadaran lebih dari masyarakat ataupun pengunjung untuk menerapkan 5M. Bagaimana mengenakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara teratur, mengurangi mobilitas dan juga menjauhi kerumunan sekalipun memang ada di lokasi yang katakanlah ruang terbuka begitu. Davi. Ya, baik, terima kasih Yosefina Damaris atas laporan Anda langsung dari kawasan Danau Sunter, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, cabang olahraga e-sport diharapkan semakin maju dan diminati oleh masyarakat. Kami segera kembali usai jeda, tetaplah di Angisor.